kehidupan ini kan ada beberapa pembagian tumbuhannya, ada yang di air sama yang di darat. Iya. Itu kan ada beberapa perbedaannya. Jadi perbedaan tempat hidupnya. Kan dari perbedaan tempat hidupnya itu ada perbedaan dari organ tumbuhan menghasilkan perbedaan dari organ tumbuhan tersebut. Kalau tumbuhan yang hidup di air itu bagian dari ada yang hidup pada bagian tepian perairan, ada tumbuhan air yang hidup pada bagian permukaan perairan, tumbuhan air yang hidup melayang di dalam perairan, dan tumbuhan air yang tumbuh pada dasar perairan. Terus ciri-ciri yang strukturalnya itu mencolok pada daun. Tumbuhan air adalah penyusutnya jaringan-jaringan penunjang dan pelindung, berkurangnya jumlah jaringan pembuluh, dan khususnya silem pada adanya ruangan udara. Itu menurut Maswet dan kawan-kawan pada tahun 2015. Terus juga ada ya perbedaan fungsi organ kayak pada tumbuhan tuh, kayak termasuknya hidrofit dan ekstrofit gitu kan. Kalau setahu aku ya, tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit itu memiliki perbedaan dalam fungsi organ seperti daun, batang, dan akar. Daun tuh termasuknya tumbuhan xerofit. Daunnya kecil, tebal, berlapis lilin, dan berfungsi untuk mengurangi proses penguapan melalui daun. Sedangkan tumbuhan higrofitnya itu daunnya lebar, tipis, memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Sedangkan hidrofitnya yaitu daunnya lebar dan tipis yang berfungsi untuk mempercepat proses penguapan mengapung di permukaan air. Terus juga nih, aku baca ada juga di batang. Nah, tumbuhan ekstrofit itu batangnya berbentuk seperti spons yang berfungsi untuk menahan air dalam batang. Terus tumbuhan higrofit itu batangnya berongga udara. Jadi di batang itu ada rongga udaranya tuh. Nah, berfungsi untuk saluran udara serta mengurangi kadar air dalam batang. Terus ada tumbuhan hidrofit, batangnya memiliki rongga-rongga udara juga agar dapat mengapung di air. Oh gitu ya. Siap. Terus ada apa lagi? Tumbuhan juga memiliki beberapa organ, dan organ-organ itu penting dalam struktur tumbuhan itu sendiri. Ada akar, ada batang, dan ada juga daun. Organ-organ pada tumbuhan itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Organ kayak daun itu merupakan tempat yang pokok untuk melangsungkan kehidupan pada tumbuhan. Daun pada umumnya berbentuk tipis, melebar, berwarna hijau. Duduk daun pada batang menghadap ke atas. Bentuk daun umumnya tipis, datar, dan diperkuat oleh tulang dan memiliki permukaan luas untuk menerima cahaya. Terus juga tadi ada yang belum disebut tahu tentang akar, yang perbedaan akar. Iya, ada juga akar. Akar tumbuhan ekorit. Akar itu panjang dan banyak yang berfungsi untuk memperluaskan bidang penyerapan. Terus tumbuhan higrofit, akarnya pendek, itu berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapannya. Terus tumbuhan hidrofit, akarnya itu pendek dan tertanam di dalam air. Akarnya juga itu berbentuk halus yang berguna untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak. Selain itu juga, tumbuhan hidrofit juga memiliki ciri lain seperti akar khusus, daun yang mengapung, batang yang fleksibel, adaptasi pernapasan reproduksi khusus, dan tumbuhan hidrofit yang terapung atau tenggelam berdasarkan jenisnya. Oh jadi gitu ya. Ada juga kan perbedaan dari tempat hidupnya itu ada di darat dan di air. Kalau berdasarkan hasil penelitian tentang ukuran stomata yang tumbuhan hidup di air itu mempunyai ukuran yang berbeda serta jumlah yang berbeda-beda. Perbedaan yang terlihat antara ukuran dan jumlah stomata tumbuhan diakibatkan oleh pengaruh lingkungan seperti cahaya dan kelembaban. Stomata mempunyai fungsi pada tumbuhan sebagai tempat yang dilalui oleh gas CO2 dan O2. Hal ini berkaitan dengan proses penguapan atau yang disebut dengan proses transpirasi.
tumbuhan darat yang dianalisis yaitu kangkung darat atau Ipomoea retanspoir. Tumbuhan kangkung darat memiliki bentuk stomata parasitik, mempunyai ukuran stomata daun bagian atas dengan panjang 0,55 dan daun bagian bawah mempunyai ukuran stomata dengan panjang 0,052. Sedangkan ukuran stomata daun bagian atas mempunyai lebar 0,059 dan daun di bagian bawah mempunyai ukuran stomata dengan lebar 0,060. Dengan memiliki jumlah stomata tumbuhan kangkung darat daun bagian atas 14, sedangkan pada bagian bawah memiliki jumlah stomata 15. Pada tumbuhan kangkung darat, jumlah stomata lebih banyak pada bagian bawah daun karena meminimalisir terjadinya kehilangan air dan mengulangi penguapan. Terus juga tumbuhan air tuh bisa dibedakan dalam 4 jenis ya. Ya, yang pertama tuh tanaman air yang hidup pada bagian tepian perairan tadi tuh ya. Terus juga ada faktor-faktornya nggak sih? Ada, karena itu faktor ada dari air dan juga dari kelembaban. Oh gitu, ya ya. Oh ya, ada juga tahu ciri-ciri Seperti tumbuhan. ada cahaya juga termasuk faktornya. Terus ada juga tahu ciri-ciri dari tumbuhan hidrofit itu salah satunya tuh mempunyai rongga antara sel yang berisi udara agar bisa mengapung air. Terus ada lagi mempunyai permukaan daun lebar untuk membantu penguapan air. Terus yang ketiga memiliki banyak stomata yang terletak di permukaan daunnya. Ya. Perbedaan Terus, ada juga nih ciri-ciri xerophyt. Nah, kalau xerophyt itu tumbuhannya itu permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Nah, lapisan ini juga berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, terus yang kedua itu ukuran daunnya itu kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. Terus ketiga memiliki akar yang panjang untuk mencari air sampai ke dalam.